Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi pelaksanaan program bimbingan dan kerjasama dalam bimbingan. Sebenarnya materi ini sudah ada beberapa hal yang kita pelajari di awal. Di sini hanya tinggal menambahkan sedikit-sedikit yang kemarin belum sempat disampaikan. Dan ini adalah materi terakhir di perkuliahan BK kita semester ini. Dan minggu depan itu kita tinggal praktek menyusun buku BK seperti itu. Nah, penyusunan program bimbingan. Program bimbingan sebaiknya disusun pada awal tahun ajaran. Betul, seperti kalian misalnya mau mengajar, membuat RPP itu kan rencana ya, jadi sudah ada di awal. Program bimbingan pun seperti itu. Jadi walaupun belum tahu misalnya masalah siswa atau baru dapat info-info dari guru kelas yang sebelumnya, guru kelas yang baru itu sudah bisa mulai menyusun program bimbingan apa saja yang sekiranya akan dilakukan. Masalah nanti ada revisi di tengah-tengah itu tidak masalah. Melibatkan semua staf sekolah di bawah koordinasi konselor. Nah, kalau punya konselor maka konselor yang mengordinasi. Tapi kalau tidak ada, maka guru kelas itu bersama dengan kepala sekolah itu istilahnya mengumpulkan staf-staf sekolah yang lain dan ikut dilibatkan dalam penyusunan program tersebut. Pelibatan ini penting karena seluruh sekolah sebagai petugas bimbingan akan merasa ikut memiliki dan juga merasa bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan layanan bimbingan di sekolah. Nah, itu yang sebenarnya sama di setiap orang, bahwa ketika kita ikut membuat sesuatu, maka kita seperti merasa ada tanggung jawab di situ. Ketika kita memilih sesuatu secara bersama-sama, maka ada tanggung jawab bersama di situ. Beda cerita ketika dibuat oleh satu orang, kemudian orang lain disuruh tinggal mengerjakan misalnya, itu kesan tanggung jawab dan ingin menyukseskannya pun levelnya itu berbeda gitu loh. Dalam menyusun program bimbingan, itu yang pertama ada yang secara personal. Dalam melaksanakan bimbingan diperlukan tenaga profesional atau konselor dan non-profesional, yaitu kepala sekolah, guru, dan petugas administrasi. Satu tenaga profesional sebaiknya menangani 4 kelas, kurang lebih 150 siswa. Jika keterbatasan tenaga, Kepsek bisa menunjuk guru yang telah dibekali service training. Jadi setiap sekolah itu kalau bisa memang punya konselor. Jadi yang memang dari lulusan psikologi atau lulusan BK. Tapi kalau memang tidak ada, maka harapannya adalah ada guru yang memang sudah memiliki istilahnya sertifikat atau memiliki lisensi pelatihan-pelatihan tentang BK. Kemudian dalam fasilitas, fasilitas fisiknya itu ada ruang bimbingan, ruang konseling, ruang konsultasi, ruang pertemuan, meja, kursi, papan bimbingan. Fasilitas teknisnya ada pengumpulan data angket, lembar observasi, sosiometri, skala penilaian, alat-alat tes, dan tape recorder. Nah, biasanya kalau memang tidak selengkap ini fasilitasnya, maka cukup misalnya hanya ruang bimbingan dan konseling itu disendirikan. Jadi ya untuk bimbingan iya, konseling iya, konsultasi iya. Itu di situ. Kemudian ruang pertemuan itu bisa di ruang rapat guru. Kemudian meja, kursi, papan bimbingan itu iya. Jadi memang baiknya ada tempat tersendiri, karena kalau sampai misalnya dilakukan bimbingan atau konseling di ruang guru dan terdengar oleh guru yang lain, itu kan tidak enak sama siswanya. Makanya perlu ada ruang bimbingan konseling. Kemudian fasilitas, kalau fasilitas ini kan yang teknis itu kan bisa diadakan kayak lembar angket, observasi itu guru biasanya ketika sudah punya itu bisa digunakan seterusnya seperti itu. Jadi masih bisa diusahakan. Tape recorder kalau tidak ada ya pakai HP, tidak masalah. Kemudian dari biaya, diperlukan bagi kelancaran suatu kegiatan untuk pengadaan fasilitas, pemeliharaan fasilitas, biaya teknis seperti penataran, lokakarya, perjalanan dinas, dan honorarium petugas. Memang karena ini bisa dibilang kan namanya bimbingan konseling seperti itu kan butuh ada
orang luar misalnya. Seperti kalau ada, oh ternyata di sekolah ini ada loh yang pintar nari, yuk kita adakan ekskul tari sebagai program bimbingan untuk meningkatkan kualitas kemampuan si anak tersebut. Nah itu kan otomatis harus memikirkan biaya untuk memanggil guru tari tersebut. Kemudian kalau ada yang butuh misalnya mengundang ada tokoh-tokoh yang terkait dengan pengenalan pekerjaan misalnya, itu kan juga perlu ada biaya untuk, walaupun mereka tidak dibayar, tapi setidaknya misalnya ada uang makan yang untuk dibelikan makan, snack dan sebagainya. Kemudian untuk mengirim guru ikut pelatihan, ada perjalanan dinas, seperti itu juga harus dipikirkan. Kebijaksanaan yang menunjang, seperti penyediaan kesempatan bagi petugas untuk pelaksanaan tugas, penyediaan sarana untuk melaksanakan bimbingan, penghargaan terhadap hasil karya bimbingan yang telah diberikan oleh petugas agar timbul kepuasan kerja. Nah, jadi kebijaksanaan dari sekolah itu juga perlu, karena kalau misalnya nih gurunya memang terlalu dibebani dengan pekerjaan administratif sampai akhirnya tidak ada kesempatan sama sekali untuk bisa melakukan bimbingan konseling dengan siswa, itu juga tidak baik. Kemudian kalau tidak ada sarana sama sekali, misalnya di sekolah ini susah kalau mau bikin ruang bimbingan, di ruang guru saja, oke, di ruang guru, tapi ketika ada yang konsultasi, maka harapannya guru-guru yang lain juga bisa paham dengan memberikan mereka privasi seperti itu. Dan ada penghargaan lah untuk guru-guru yang berhasil melaksanakan program bimbingan atau konseling tersebut. Hal-hal yang harus termuat dalam buku program bimbingan. Nah, ini perlu diperhatikan karena minggu depan kalian akan praktek membuatnya. Ada nomor kegiatan atau layanannya apa, kemudian waktu pelaksanaannya seperti apa, dan yang terakhir keterangan. Jadi kalau dibutuhkan keterangan misalnya, oh si anak ini tuh misalnya ternyata penyebab kenakalannya adalah apa, penyebab kelalaiannya apa, seperti itu perlu dituliskan secara lebih rinci. Nah, evaluasinya bagaimana? Evaluasi program bimbingan adalah usaha yang dilakukan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas program bimbingan. Apakah tujuan bimbingan yang telah dilakukan itu sudah tercapai atau belum? Kemudian mengetahui hambatannya dan seterusnya. Evaluasi akan mencapai hasil yang baik jika diawali dengan pengukuran, yaitu suatu usaha untuk menentukan kuantitas program bimbingan. Pengukuran itu butuh alat tes dan non-tes. Nah, jadi kalau mau kita kan pasti dievaluasi nih programnya, kira-kira efektif atau tidak, seperti itu. Kemudian kendalanya apa sih? Misalnya kita ada program bimbingan tadi, pengadaan ekskul tari untuk menampung anak-anak yang memang berbakat tari. Kemudian hambatannya apa? Ternyata hambatannya kok guru yang dipilih itu tidak rajin berangkat setiap minggu misalnya, karena terlalu banyak kesibukan. Jadi tujuannya belum tercapai. Nah, itu namanya evaluasi. Kemudian evaluasi itu ada pengukuran. Jadi program bimbingannya itu berjalan seperti apa, kemudian akan bisa dilanjutkan atau tidak. Itu butuh alat yang non-tes, misalnya lembar observasi. Diobservasi nih kegiatannya seperti apa, gurunya itu efektif atau tidak cara mengajarnya. Kemudian misalnya ada angket, siswa pesertanya itu diminta untuk mengisi angket, kira-kira programnya bagaimana menurut mereka, efektif atau tidak, gurunya ramah atau tidak, mengajarnya seperti apa. Nah, itu namanya adalah evaluasi program bimbingan. Perolehan dari pengukuran tersebut itu bisa berupa skor atau angka yang ditafsirkan sebagai nilai atau kualitas. Penafsiran itu dengan membandingkan skor dengan kriteria yang ada, yaitu di eksternal ataupun internal. Jadi tadi ketika angka itu kan pasti misalnya ada ya, 3, 1, 0 atau skala Likert 4, 3, 2, 1 atau 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Jadi skor itu nanti akan di-convert ke nilai atau kualitas yang biasanya bentuknya deskripsi dan kriterianya sudah ada. Nah, kalau kriteria eksternal itu biasanya untuk membandingkan skor pengukuran suatu program bimbingan dengan sekolah lain yang telah diakui kualitas oleh staf ahli di bidang bimbingan. Tapi kalau internal itu membandingkan skor hasil pengukuran program sekolah dengan tujuan dan target yang tercantum dalam kegiatan perencanaan. Jadi
kriteria eksternalnya itu juga harus dicek. Misalnya sama-sama punya ekskul tari, kemudian dibandingkan nih antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, seperti itu. Efektifannya itu seperti apa? Oh, kalau kok sekolah saya kok kurang efektif ya dibandingkan sekolah sana, kekurangannya di mana, kayak gitu harus dicek biar jadi perbaikan. Kalau secara internal tadi dibandingannya dengan tujuan yang sudah tercantum di perencanaan. Jadi tujuannya sebenarnya apa saja, targetnya apa saja. Nah, kalau tidak sesuai berarti itu belum efektif. Ada beberapa tujuan evaluasi. Yang pertama, meneliti hasil pelaksanaan program bimbingan untuk diketahui mana program yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu dikembangkan. Tadi karena sudah tahu skornya, mana yang efektif, mana yang tidak, maka guru akan tahu mana yang bisa dilanjutkan, mana yang harus direvisi, mana yang harus dikembangkan lagi, seperti itu. Membuktikan bahwa bimbingan benar-benar bermanfaat bagi siswa. Jadi memang harus bisa dibilang jangan sampai bimbingan itu dilakukan hanya untuk memenuhi kewajiban, tapi harus betul-betul bermanfaat. Mendapatkan suatu dasar bagi kelancaran dalam melaksanakan hubungan dan masyarakat. Jadi istilahnya harapannya adalah ketika evaluasi itu dilaksanakan, maka untuk selanjutnya itu lebih lancar lagi gitu, lebih lancar lagi baik dari siswanya, gurunya, atau program bimbingan-bimbingan selanjutnya, terutama ketika hubungannya dengan masyarakat, kemudian dengan orang tua, wali, dan sebagainya. Itu kan perlu dipertanggungjawabkan juga. Ada beberapa aspek yang dinilai dalam program bimbingan, yaitu aspek administrasi, organisasi bimbingan, partisipasi staf bimbingan dalam pelaksanaan, dan pelaksanaan layanan bimbingan. Kalau administrasi ini biasanya berhubungan dengan tadi, misalnya bukunya dicatat tidak di bukunya, kemudian rutin tidak mencatatnya, kemudian ada pokoknya rekaman tentang bimbingan tersebut itu masuk ke dalam administrasi. Kemudian organisasi bimbingan. Bagaimana bimbingan itu diorganisasi, apakah misalnya dilaksanakannya seminggu sekali atau insidental dan sebagainya, itu juga butuh dievaluasi, apakah waktunya cukup atau misalnya kurang atau berlebih, seperti itu. Kemudian partisipasi staf bimbingan dalam pelaksanaan. Jadi seperti apa sih partisipasinya guru mapel, guru kelas, kemudian kepala sekolah dalam bimbingan tersebut. Apakah sudah maksimal belum kasih pelayanannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan layanan bimbingan, ya seperti apa layanannya? Apakah misalnya orang butuh layanan bimbingan, misalnya bimbingan belajar yang grup kecil karena masalahnya itu misalnya spesifik, tapi ternyata layanan yang diberikan itu malah grup besar, satu kelas, kan itu berarti pelaksanaannya tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Teknik mengevaluasi program bimbingan, yaitu tes hasil belajar. Jadi untuk mengevaluasi program bimbingan belajar, misalnya kita pakai tes hasil belajar meningkat atau tidak dibandingkan sebelum adanya bimbingan tersebut. Mempelajari pekerjaan siswa, jadi pekerjaan siswa itu ada perkembangan atau tidak. Jangan sampai kalau masih gitu-gitu aja berarti program bimbingannya belum berhasil. Mengikuti perkembangan siswa, ada perubahan sikap atau tidak di diri siswanya ketika sebelum dan setelah bimbingan. Dan mengobservasi yang dibantu checklist. Jadi ada checklist, ada data yang nanti mana saja sikap siswa yang sudah tercapai, yang belum tercapai yang mana. Kemudian kesulitan apa dalam prestasi belajarnya yang memang masih butuh ditingkatkan, seperti itu. Kerjasama dalam bimbingan untuk siswa itu bentuk kerjasamanya adalah kesadaran untuk berubah. Kalau tidak sadar ya tidak mungkin bisa berubah dong. Kalau orang tua mendukung keputusan bersama. Jadi kalau memang orang tuanya menentang dan istilahnya penentangannya itu tidak kemudian akan menghambat, ya risikonya adalah program bimbingan itu tidak bisa berjalan lancar. Guru kelas itu menjadi petugas bimbingan, jelas. Kepala sekolah memberikan kemudahan sarana prasarana. Psikiater, petugas kesehatan, dinas sosial itu menerima tindak lanjut tertentu yang berada di luar kewenangan pembimbing. Ya, jadi alih tangan namanya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini ada diagram Capati, yaitu bimbingan itu dikelilingi oleh orang-orang yang langsung terlibat di dalamnya, seperti ada siswa, guru kelas, pembimbing, kepala sekolah, seperti itu. Dan di luar itu masih ada seperti psikiater atau psikolog, petugas kesehatan, dan juga dinas sosial.
Jadi sebenarnya saling berkaitan, cuma internal dan eksternal itu perannya berbeda. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Untuk tugasnya nanti kita bisa bahas lebih lanjut setelah ini. Sampai jumpa, stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.